Indonesia adalah salah satu dari varietas bahasa Melayu. Dasar dari penggunaan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu tingkat tinggi. Penamaan bahasa Indonesia adalah sejak dicanangkannya Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berikut adalah isi dari Ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah 75 tahun, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara kita. Sudah 92 tahun, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa kita. Namun, warga negara Indonesia belum juga mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Banyak anak sekarang yang malu menggunakan bahasa Indonesia. Mereka lebih suka menggunakan bahasa gaul atau mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahasa Inggris misalnya. Dengan satu alasan, modernisasi. Begitu katanya. Dengan banyaknya fenomena yang ada, bahasa Indonesia semakin lama akan semakin punah. Bahkan, anak usia yang produktif dalam menanamkan bahasa seringkali dimanfaatkan orang tuanya untuk memperkenalkan dan menanamkan bahasa Inggris. Katanya lebih keren. Indonesia sudah tidak bisa menghargai bahasanya sendiri. Akankah bahasa Indonesia masih bisa disebut sebagai bahasa nasional? 718 bahasa yang ada di negara kita, 25 bahasa terancam punah. Akankah bahasa Indonesia akan menjadi salah satunya? Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus segera menyelamatkan bahasa Indonesia dengan cara mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Teman, saya akan memberikan contoh penggunaan kata dalam bahasa Indonesia yang sudah lumrah dalam masyarakat, namun sejatinya belum benar. Kata yang pertama adalah kata betina. Contohnya, kamu ini cerewet banget sih. Dasar betina. Kata betina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perempuan yang biasanya digunakan untuk binatang atau benda tidak hidup. Ingat ya, untuk binatang atau benda tidak hidup. Jadi, kata betina sebagai kata tunjuk perempuan bisa diganti dengan kata wanita, perempuan, putri, puan, atau ayunda yang terkesan lebih terhormat. Kata selanjutnya adalah kata antri. Contohnya, kita harus antri saat memesan kopi. Yang benar adalah antre. Antre dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berdiri berderet ke belakang, menunggu untuk mendapat giliran. Ingat ya teman-teman, yang benar adalah antre. Kata yang terakhir adalah kata silahkan. Contohnya, para hadirin silahkan untuk duduk kembali. Nah, kata silahkan adalah salah. Yang benar adalah silakan tanpa H. Kata silakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudilah kiranya, kata perintah yang halus. Ingat ya, silakan. Terima kasih.